Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Wa qala aidan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uzkur li mautikum. Shadaqallahul azim. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, sama-sama kita muliakan para alim ulama, para ustadz, para hujjat, para kiai, khusus guru kita yang baru saja mimpin hadir kubur, Ahlul Kiram Ustadz Isyad Mansur, guru kita Ahlul Kiram Ustadz Acep Sekolah MA, dan juga Bapak Sekjen kita, juru tulis kita Bapak Ustadz Cecep. Saya hormati juga Bapak Ustadz Amil Ahmad Sobirin. Bisa hormati aparatur pemerintahan Kelurahan Duren Mekar, khususnya yang ada di Parung Kulon, Bapak Ketua RW 04 Bapak Zainuddin beserta RT-nya, RT Aba, RT Sofyan Al-Kabir, juga Bapak RW hormat kita Bapak Sarman HM, para sesepuh Bapak Haji Suwarno ya, dan juga banyak dari sini. RT hormat Bapak Sihono ya, kemudian Agus Paud, dan juga alhamdulillah hadir Bapak RT M Yunus atau Bapak RT Kuyun. Seluruh jamaah yang tua yang muda, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, tawadhu dan mahabbah saya. Mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya masih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita. Bil khusus malam ini Allah berikan nikmat yang begitu besar, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan ditambah dengan nikmat sempat dan kekuatan. Ya, karena Islamnya ada, imannya ada, suka enggak kuat kita urusan ibadah. Alhamdulillah ini ada kesempatan dan kekuatan. Jadi kita sampai kumpul bisa di majlis taklim dalam rangka yang pertama adalah untuk thalab ilmu, yang kedua dalam rangka silaturahim, yang ketiga alhamdulillah kita dalam rangka haul daripada orang tua kami di sini, yang keenam daripada wafatnya almarhum ya, Ustadz Haji M Nanang bin Namat. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, salawat serta salam sama-sama kita limpah curahkan kepada penghulu kita, kepada junjungan kita yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang terus masih istiqomah mengerjakan daripada sunnah-sunnahnya, dengan harapan nanti yaitu sahabatul uzma atau pertolongan yang besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah tadi saya sebutkan bahwa malam ini memang sudah rutinan kita yaitu pengajian malam Senin yang alhamdulillah ditarik oleh Ananda, yaitu saudara Hendy atau biasa bule dipanggilnya ya. Malam ini tarikan beliau dan sekaligus dalam rangka haulnya daripada orang tua kami yaitu Haji Nanang bin Namat yang ke-6. Alhamdulillah. Waktu kita biasa pengaji ba'da isya, cuman isyanya kita mudah malam, 7:30 isyanya. Habis sholat isya ya, sholat bangsa 10 menit, jalan kemari sampai jam 8 kurang, ngobrol-ngobrol, akhir tadi jam 8 seperempat baru mulai, tambah yasin jam 8 kurang seperempat baru rapi. Wayahnya dikit ya, wayah dikit agak kemalaman begitu, karena memang ngaji sudah malam. Oh udah malam jam 9, emang udah mulai malam ngajinya begitu
Ya, makanya wayahnya dah sebentar aja. Saya juga nggak lama-lama, paling 10 menit kultum. Ya. Yang pertama, alhamdulillah malam ini dalam rangka syukuran haul ke-6 daripada orang tua kami, Bapak Haji Nanang bin Namat. Kita diingatkan oleh orang tua kita. Tidak terasa tahu-tahu udah 6 tahun. Perasaan baru kemarin tapi sudah 6 tahun. Apa sebabnya? Saya tanya. Tidak terasa karena kita betah. Betah di dunia. Coba kalau nggak betah, 1 hari rasanya lama bener. Karena saking betahnya jadi enak, nggak terasa 6 tahun kita mah. Padahal yang di alam barja 1 hari bandingnya 1000 tahun, kan luar biasa. Kita mah di sini 6 tahun tidak terasa. Kenapa? Saking betah. Kenapa betah? Oh enak, nikmat di dunia. Apalagi duit banyak, urusan kagak, badan sehat. Enak nggak kira-kira? Oh nikmat luar biasa. Tambah bininya 4 umpamanya. Tuh, tambah bininya 2, 3. Ustaz Acep kan gitu. Ya. Betah di dunia. Coba kalau kita banyak masalah. Contoh aja kita. Ya. Badan kita sehat, tapi kita masuk dalam penjara bui 1 hari, lama bener nungguin. Itu orang yang di dalam bui penjara 1 hari lama bener. Kita mah nggak terasa. Yang sakit juga itu di rumah sakit, ruang VIP, ruang yang enak, rumah sakit enak, sakit kagak betah Pak, lama bener. Kapan gue pulang? Ya, inilah permasalahannya. Maka kita betah di dunia. Tapi yang di alam barja ini sudah lama. Paham? Nah, sekarang kita ambil hikmahnya saja. Daripada haul di sini yang 6 tahunnya orang tua kami di sini, adalah ambil hikmahnya apa? Supaya kita ini ingat kepada kematian. Uzkurli mautikum, ingat sama mati. Karena ujung-ujung manusia pasti mati. Yang tua mati, yang kaya mati, yang pejabat mati, yang rakyat, yang Jokowi, yang RT Unus mati. Terakhir teh kalau itu mah. Ya kan kalau presiden lama, presiden, menteri, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT terakhir. Deh. Ya saya RT terakhir, Ustadz terakhir, amil terakhir. Karena kalau Ustadz duluan, amil duluan repot. Pas itu meninggal, RT yang gak ada ngurusin, repot. RT kudu ngurusin yang meninggal, ngurusin kuburnya, biasa begitu ya. Iya. Ustadznya ngapain? Nyolatin. Amilnya mandiin. Makanya biasa RT, Ustadz amil belakangan. Pengennya ambil mandi sendiri, kabur nanti dia. Tuh. Tidak begitu, urusan mati rahasia Allah. Kapan kita mati, di mana kita mati, prosesnya bagaimana nanti kita nggak tahu. Rahasia Allah. Karena kematian itu bukan kayak huruf abjad. Saya sering katakan A sampai Z. Kalau kematian kayak huruf abjad enak. A dulu pertama nih. Siapa namanya A pertama di sini? Ada yang A, Agus Paud. Orang ini nyaring kan ini. Iya. Habis A apa B? B siapa B di sini? Huruf B-nya. A-nya benar Asman Maming ya. Karena urusan kematian itu rahasia Allah, bukan seperti huruf abjad. Dan kematian tidak perlu dipinta. Pasti si yakin datang sama kita. Hanya tinggal nunggu giliran aja Pak Ustaz. Bom ya. Sofian dia Mas Sofian bom. Jadi kematian tidak perlu dipinta, udah waktunya pasti datang sama kita. Rahasia Allah. Kapan kita mati? Kita nggak tahu. Di mana kita mati juga nggak tahu. Kira-kira kita mati di mana coba Pak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Ada orang dari Jakarta merantau di sini, ada dari Jawa merantau di Duren Mekar. Tahu niat bertamu meninggal. Ada nggak? Ada. Dia nggak tujuannya nggak tahu. Coba kalau tahu mati nggak bakal kemari Pak. Banyak terjadi di RT 2 pernah terjadi begitu. Dari Jawa datang kemari mau nenamu ke rumah abang, tahu-tahu umurnya meninggal di sini. Nah itu rahasia Allah. Kapan kita mati, di mana kita mati nggak ada yang tahu. Dan juga proses kematian nggak ada yang tahu. Bagaimana proses kematian? Ada yang enak, ada yang nggak enak.
Mana yang enak? Lagi ngaji begini, duduk, tahu-tahu lagi baca doa atau baca yasin, plak, mati. Itu langsung husnul khotimah, niat ibadah, nuntut ilmu di tempat raudhah min riyadil jannah. Itu pasti itu. Ya, matinya mati sahih. Pengen begitu, pengen? Ada yang pengen begitu? Ya mudah-mudahan ntar ada yang ada kalau pengen. Ya lagi ibadah, lagi ngaji, baca Quran, kita meninggal, alhamdulillah, itu mati yang enak. Bagaimana kita mati prosesnya begitu? Ada yang proses, tahu-tahu lagi jalan naik mobil, jeger, ketabrak. Ada yang begitu? Ada prosesnya. Makanya kita minta dalam keadaan husnul khotimah. Nah, dengan meninggalnya daripada Bapak Haji yang di sini ke-6, terutama saya dengan keluarga, ya, menjadi nasihat. Kenapa? Semuanya pasti akan kematian. Oleh karena itu kata Nabi, orang yang cerdas bukan yang profesor, bukan yang dokter, bukan S1, S2, S3, S4. Kebanyakan S jadi beku, Pak. Kebanyakan S jadi beku. Bukan itu kata Nabi. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematian dan mempersiapkan setelah mati. Itu aja dua cukup. Ujung-ujungnya apa? Amal. Udah punya amal belum kita kira-kira? Udah banyak belum amal kita kira-kira? Kalau amal kita belum ada, jangan minta mati dulu, banyakin amal dulu, baru kita mohon pada Allah minta husnul khotimah. Paham nih? Ini jadi nasihat nih. Makanya temanya malam ini adalah ada 4 yang menyelamatkan kita di alam barzah. Ada berapa? Ada 4. Apa sih barzah? Barzah itu bisa dikata tahanan, bisa dikata dinding. Kenapa dinding? Itu antara dunia dan alam kubur, jadi jurang pemisah. Itu barzah. Bisa dikatakan juga tahanan, bisa juga lah dinding barzah itu. Berarti kalau ya. barzah itu ketahanan. Oh, bisa begitu. Ya. Paham ya? Iya. Jadi artinya ditahan sementara sebelum datangnya hari kiamat. Nah, kita harus yakinnya, karena di dalam kalau sering tuh nakilin, nih Pak Amil sering nakilin, ada di dalam takit itu, wa annal mautu haqqun wa annal qabru haqqun, apalagi? Apal bener kalau dia sering nakilin masalahnya. Ntar kalau ditakinin, ya pasti, cuma tinggal nunggu waktunya aja. Wa annal mautu haqqun, sesungguhnya mati itu hak. Wa annal qabru haqqun, dan kubur juga itu hak. Wal ajabu hakun, dan siksa kubur juga itu hak, benar. Pasti itu, karena kubur bisa menjadi apa? Raudhah min riyadil jannah. Kubur bisa menjadi hufratan min hufarin nirah. Kubur itu bisa menjadi daripada taman surga, dan kubur bisa menjadi taman neraka. Tergantung apa? Amal. Makanya kita nggak usah perlu takut mati dah. Yang kita takutin bagaimana setelah mati, punya amal enggak? Maka alhamdulillah di pengajian malam Senin, ada paguyuban di malam Kamis, ya, banyakin amal dah. Ada 4 yang menyelamatkan. Yang pertama yang menyelamatkan di alam kubur adalah hafiz sholat, yaitu orang yang menjaga sholat. Tuh. Jadi kalau kita pengen, ya, selamat di alam kubur, kita jaga sholat. Apa arti jaga sholat? Bukan sholat dijagain, artinya sholat yang sebaik-baiknya, jangan dicampur aduk. Paham nih? Jaga sholat kita. Karena ada orang yang sholat tapi maksiat, ada orang yang sholat masih berbuat tidak baik, berarti sholat tinggal dijaga. Apalagi sekarang bulan apa nih? Bulan Rajab. Istimewanya Rajab adalah Isra dan Mi'raj. Tentang apa? Perintah sholat. Kalau yang sunnah-sunnahnya udah dijelaskan dah, keistimewaan di bulan Rajab. Tapi istimewa di bulan Rajab adalah turunnya sholat, perintah sholat. Nah, kalau Bapak pengen selamat di alam barzah, selamat di alam kubur, maka jaga sholatnya. Karena sholat yang pertama merupakan kewajiban. Sholat yang pertama adalah diangkat daripada amal kita. Sholat yang pertama adalah nanti akan ditanya di alam kubur, munkar dan nakir. 3 tuh. Sholat yang pertama masalah kewajiban kita umat Islam. Ya, sholat yang pertama adalah sebagai diangkatnya amal kita. Dan sholat itu juga nanti yang pertama akan ditanya oleh munkar dan nakir.
Nanti di hari kiamat ditanya sholat dulu. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain akan baik. Kalau sholatnya nggak baik, jangan harapkan yang lain. Sholat kita diterima, yang lain akan diterima. Sholat kita jaga dengan baik. Yang kedua, yang nyelamatin dalam kubur adalah apa? Hifdzul lisan. Orang yang menjaga mulutnya. Tuh, kita punya mulut, jangan sembarangan dah. Ya, punya mulut harus diperhatikan mulut kita, jangan asbun, asal bunyi. Ya, kira-kira kalau kita ngomong enak enggak nih orang dengarnya? Kalau kita ngomong orang tersinggung apa kagak nih? Itu kita perhatikan. Jangan sampai kita omongan kita nyakitin orang. Kalau orang dipukul 1 jam, 2 jam, 1 hari hilang sakitnya. Tapi kalau orang tersinggung dengan omongan kita, tersakiti dengan omongan kita, itu seumur hidup masih terasa. Betul nggak kira-kira? Iya, makanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Kalau lisan baik, insya Allah. Nah, yang ketiga, yang menyelamatkan alam kubur adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Ini juga sebagai nyelamatin alam kubur. Jadi kalau punya rezeki jangan pelit. Ya, di mana yang butuhkan apa masjid, musola, pesantren, silakan sedekahkan. Sering dibahas bahwa harta itu ada berapa? Harta itu ada 4. Saya tambahkan. Ada yang bilang ada 3, ada 4. Yang pertama, harta itu bisa menjadi kotoran. Mana bisa menjadi kotoran? Bapak punya rezeki, beli apa saja dimakan jadi kotoran. Ya, apa kita makan nasi, makan apa lagi? Sate, sama aja tuh ujung jadi kotoran. Bedanya apa? Hanya di tenggorokan aja. Bapak makan singkong sama keju, bedanya di mana? Di tenggorokan. Udah masuk ke dalam tenggorokan sama baik, keluarnya apa? Kotoran. Mau makan hamburger kek, mau makan apa lagi tuh? Makanan yang mewah-mewah dah, makan orang asing. Kita makan yang serasa sama toge, keluarnya sama enggak? Sama, bau kotoran. Itu harta kita. Yang kedua, harta itu menjadi kumuh. Mana nih yang dipakai? Baju jadi kumuh, kain jadi kumuh, jadi rusak. Termasuk mobil yang mewah juga jadi kumuh, hancur lama-lama. Itu harta yang kedua yang kita pakai jadi kumuh. Harta yang ketiga apa? Harta warisan. Harta warisan itu punya banda banyak, kalau gak bisa ngurusnya bisa jadi ribut. Ya, kalau bisa ngaturnya pariitin insya Allah beres. Tapi kalau nggak bisa ngaturnya, harta bisa menjadi rebutan. Itu harta warisan. Yang keempat, harta yang sebenarnya. Mana? Yang tadi itu Bapak sedekahkan di masjid. Kalau hari Jumat ada kotak liwat, itu tahan dulu ya. Tahan dulu kotak kita tuh kalau lagi liwat di masjid. Jangan pura-pura pas itu kotak mau liwat, wah khusyuk bener. Mari begini, subhanallah, subhanallah. Pas itu liwat, astagfirullahaladzim. Ya, jadi sisihkan tuh dari rumah, nggak perlu besar, apalagi besar, ikhlas insya Allah. Buat apa kalau kecil nggak ikhlas? Ya, lebih baik besar tapi dari rumah hari Jumat tuh bawa, sisihkan. Kenapa? Ada Jumat berkah, ada Jumat berkah. Makanya kalau punya rezeki itu ada di masjid, ada yang ngasih nasi, ngasih roti. Kenapa? Jumat berkah. Kenapa? Satu hari Jumat mendapat 70 pahalanya. Tuh Sayyidul Ayam. Kalau kita nyumbang 1000 jadi 70.000. Belum kalau Al-Quran surah Al-Baqarah itu sampai dikatakan seperti itu, 100 jadi 700 dilipat gandakan. Ya, jadi kalau hari Jumat ada Jumat berkah, jangan pelit. Bawa tuh dari rumah sedekah di kota, ya. Jangan giran 100.000 diliatin sama orang. Giran 5.000 ditutup. Ada yang begitu? Niatnya jangan begitu, ikhlas saja. Mau gede mau kecil ikhlas. Minallah ilallah, dari Allah untuk Allah. Kenapa? Harta itu titipan. Harta titipan. Sedekah dah, silakan. Ya, apalagi hari Jumat. Begitu ya. Itu adalah harta kita yang sebenarnya, yang hakikatnya ya, itu harta kita yang akan jadi menyelamatkan kita di alam barza alam kubur. Yang terakhir yang menyelamatkan di alam barza alam kubur adalah Iqra'ul Quran.
orang yang membaca Al-Qur'an. Insyaallah sebentar lagi bulan puasa. Kita pada lomba-lomba tadarus, ada yang 5, ada yang 7 kali khotam, ada yang 1. Baca aja yang penting dah. Baca aja sesempatnya, insya Allah. Dah itu aja ya, nggak lama-lama. Udah jam 9 lewat 10 menit. Mudah-mudahan yang singkat mengingatkan terutama kepada saya dan keluarga saya, dengan meninggalnya daripada orang tua saya menjadi apa? Menjadi tambah apanya? Imannya, takwanya, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujung-ujungnya kita mati. Namanya mati nggak punya amal akan melangsak. Amal inilah yang harapan kita nanti di yaumil akhir, dari mulai alam barzah, alam kubur sampai nanti dalam akhir. Karena apa? Kubur adalah pos yang pertama. Al-qabru awalu manzilil akhirah. Kubur itu pos yang pertama menuju akhirat. Kalau di kuburnya selamat, insya Allah sana akan selamat. Tapi di kuburnya belangsak, sananya akan lebih susah lagi. Makanya persiapkan ibadah, amal banyakin, insya Allah. Terutama kepada keluarga saya, ya ingetin orang tua kita setiap waktu ya dengan doanya, dengan Fatihahnya. Karena orang tua yang sudah meninggal bukan lagi makanannya, bukan lagi duitnya, tapi adalah doa daripada anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.